Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Perang Vietnam Kedua. Perang Vietnam Kedua adalah perang saudara antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan yang dimenangkan oleh Vietnam Utara. Perang ini terjadi pada 1955 sampai 1975. Secara garis besar, ada dua penyebab yang menyebabkan terjadinya Perang Vietnam Kedua. Yang pertama, disepakatinya Perjanjian Jenewa, yaitu yang membagi dua wilayah negara Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang kedua, banyaknya rakyat Vietnam Selatan yang mendukung Vietnam Utara karena pengangkatan Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri di Vietnam Selatan. Ada 5 negara yang mendukung Vietnam Utara dikarenakan berideologi komunis. Di antaranya ada Uni Soviet, Cina, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba. Dan 6 negara ini mendukung Vietnam Selatan dikarenakan berideologi imperialisme. Di antaranya ada Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Penting, yaitu yang ke-1 ada Le Duan, pemimpin utama Vietnam Utara setelah Ho Chi Minh, dan menjadi sekretaris jenderal Partai Pekerja Vietnam pada 1960. Dan yang kedua ada Ho Chi Minh, yaitu pendiri dan pemimpin Vietnam Utara, simbol perjuangan melawan Amerika Serikat. Dan yang ketiga ada Lyndon B. Johnson, atau Presiden Amerika Serikat yang ke-36, yaitu mengirim lebih dari 50.000 pasukan ke Vietnam pada 1968. Dan yang keempat ada Richard Nixon, yaitu Presiden AS ke-37, yaitu memulai Vietnamisasi, yaitu menarik pasukan Amerika Serikat sambil memperkuat militer Vietnam Selatan. Dan yang kelima ada Ngo Dinh Diem, yaitu Presiden pertama Vietnam Selatan, atau pemerintahannya didukung Amerika Serikat tetapi penuh korupsi dan diskriminasi. Dan yang keenam ada John F. Kennedy, atau Presiden Amerika Serikat yang ke-35, atau meningkatkan bantuan dan keterlibatan militer Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Yang ketujuh ada Phong Yen Gap, yaitu Panglima Pasukan Vietnam Utara atau perencanaan utama serangan Tet 1968. Dan yang terakhir ada William Westmoreland, atau Panglima Komando Bantuan Militer Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1964 sampai 1968. Strategi militernya menyebabkan penumpukan pasukan besar tetapi berujung keberuntungan dan meningkatkan sentimen anti perang di Amerika Serikat. Yang pertama ada Battle of Dien Bien Phu 13 Maret sampai 7 Mei 1954. Adalah pertempuran penting dalam Perang Indochina pertama antara pasukan kolonial Prancis dan Viet Minh. Viet Minh adalah tentara revolusioner Vietnam yang dipimpin oleh Jenderal Po Nguyen Giap. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan telak Prancis yang menandai akhirnya dominasi kolonial mereka di Indochina. Lalu Gulf of Tonkin Incident 2-4 Agustus 1964. Insiden Teluk Tonkin adalah insiden militer yang menjadi titik awal keterlibatan besar Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Peristiwa ini melibatkan bentrokan antara kapal perang AS dan kapal torpedo Vietnam Utara di Teluk Tonkin, lepas pantai Vietnam. Selanjutnya Battle of Ladrang Valley 14-17 November 1965. Pertempuran Ladrang adalah pertempuran besar pertama antara Vietnam Utara Van dalam Perang Vietnam terjadi di Lembah Ladrang, Provinsi Pleiku, Vietnam Selatan, dan sering dianggap sebagai contoh awal taktik akan digunakan sepanjang perang. Lalu setelah itu ada Battle of Kisang 21 Januari sampai 15 April 1968. Pertempuran Kisang adalah salah satu pertempuran paling terkenal dalam Perang Vietnam.
di mana pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan bertahan dari pergempuran panjang oleh Vietnam Utara. Pertempuran ini sering dibandingkan dengan pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954 karena taktik pergempuran yang digunakan oleh Vietnam Utara Vietnam Utara. Selanjutnya ada Tet Offense 30 Januari sampai 28 Maret 1968. Serangan Tet adalah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh tentara Vietnam Utara dan Viet Cong terhadap pasukan Amerika Serikat. Vietnam Selatan dan sekutunya selama Perang Vietnam. Serangan ini pada tahun baru Imlek, jadi disebut Tet, yang sebelumnya dianggap sebagai waktu gencatan senjata. Serangan ini menjadi titik balik dalam Perang Vietnam, karena meskipun secara militer AS dan Vietnam Selatan menang, dampak psikologisnya sangat besar dan mengubah opini publik di Amerika Serikat. Selanjutnya ada lalu Battle of Hue 31 Januari sampai 2 Maret 1968. Pertempuran Hue adalah salah satu pertempuran paling sengit dan brutal dalam Perang Vietnam yang terjadi selama serangan Tet. Kota Hue, ibu kota Kekaisaran Vietnam yang bersejarah, menjadi ajang pertempuran selama sebulan penuh antara pasukan Amerika Serikat, Vietnam Selatan, dan tentara Vietnam Utara atau VAN, serta Viet Cong. Meskipun akhirnya dimenangkan oleh AS dan Vietnam Selatan, pertempuran ini mengungkap kebrutalan perang, perkotaan, dan pembatalan massal oleh Viet Cong yang semakin mengubah opini publik terhadap perang. Selanjutnya ada serangan Kamboja 29 April sampai 30 Juni 1970. Serangan Kamboja adalah operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan untuk menyerang basis-basis Vietnam Utara dan Viet Cong di Kamboja. Selama perang menyerang basis-basis Vietnam Utara dan Viet Cong di Kamboja selama Perang Vietnam. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan jalur suplai musuh di sepanjang jalur Ho Chi Minh, tetapi malah menyebabkan kerusuhan politik besar di Amerika Serikat dan meluas perang ke Kamboja. Lalu setelah itu ada Lam Son 719 pada tanggal 8 Februari sampai 25 Maret 1971. Operasi Lam Son 719 adalah serangan besar yang dilakukan oleh Vietnam Selatan dengan dukungan logistik dan udara dari Amerika Serikat ke wilayah Laos untuk menghancurkan jalur suplai Vietnam Utara di jalur Ho Chi Minh. Operasi ini merupakan ujian besar bagi Vietnam Selatan karena dilakukan sebagai bagian dari strategi Vietnamisasi Presiden Nixon, di mana AS berusaha menyerahkan lebih banyak tanggung jawab perang pada pasukan Vietnam Selatan. Namun operasi ini berakhir dengan kegagalan dengan korban besar di Vietnam Selatan. Selanjutnya ada Easter Offense 30 Maret sampai 22 Oktober 1972. Easter Offense atau juga dikenal sebagai Nguyen Hue Offense adalah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan. Pada tahun 1972, berbeda dengan serangan Tet, pada tahun 1968, kali ini Vietnam Utara menggunakan strategi perang konvensional dengan tank dan artileri berat, menyerang langsung dengan lebih dari 1.200.000 tentara. Serangan ini merupakan upaya terbesar Vietnam Utara untuk merebut Vietnam Selatan sebelum perundingan damai di Paris. Meskipun Vietnam Utara meraih kemenangan awal, mereka akhirnya dapat mencapai tujuan utama mereka akibat serangan udara besar-besaran oleh Amerika Serikat. Lalu
Setelah itu ada peristiwa Operasi Linebacker pada tanggal 9 Mei sampai 29 Desember 1972. Operasi Linebacker adalah kampanye pengeboman udara besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara selama Perang Vietnam. Operasi ini bertujuan untuk menghentikan serangan yang tadi Easter Offense yang dilancarkan oleh Vietnam Utara dan memaksa mereka kembali ke meja perundingan. Operasi ini berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama ada Operasi Linebacker 1 pada tanggal 9 Mei sampai 23 Oktober 1972. Yang kedua ada Operasi Linebacker 2 tanggal 18 sampai 29 Desember 1972. Selanjutnya ada jatuhnya Saigon 30 April 1975. Jatuhnya Saigon pada 30 April 1975 menandai berakhirnya Perang Vietnam dan unifikasi Vietnam di bawah pemerintahan komunis Vietnam Utara. Ini adalah momen penentu dalam sejarah yang mengakhiri perjuangan panjang antara Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Strategi perang dibagi menjadi 5, yaitu yang ke-1 menggunakan sistem terowongan untuk berperang gerilya, kedua melakukan serangan serentak untuk menghancurkan mental publik Amerika, 3 melakukan kampanye pengeboman berkelanjutan, dan yang keempat membangun pasukan keamanan yang mandiri di desa-desa, dan yang kelima memisahkan warga sipil dari pasukan kerja. Berakhirnya Perang Vietnam kedua ketika Amerika Serikat mulai mengurangi dukungannya terhadap Vietnam Selatan, yang menyebabkan melemahnya kekuatan Vietnam Selatan, yang pada akhirnya ibu kota Vietnam Selatan berhasil diduduki oleh Vietnam Utara, dan ini juga menandakan kemenangan bagi Vietnam Utara. Dampak Perang Vietnam bagi Asia. Yang pertama, kemenangan Vietnam Utara dalam Perang Vietnam memperkuat pengaruh komunisme di Asia Tenggara, terutama di Laos dan Kamboja. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan ideologi antara komunis yang didukung oleh Vietnam Utara dan liberalis memicu perang saudara di Kamboja pada tahun 1977 sampai 1979. Lalu ada dampak bagi dunia. Negara-negara anti komunis mulai mendirikan pemerintahan koalisi demokrasi Kampuchea di Kamboja untuk melawan pengaruh komunisme yang semakin berkembang. Yang kedua, lebih dari 3 juta orang tewas, termasuk 58.000 warga Amerika dan lebih dari 2 juta warga sipil Vietnam. 3 juta orang terluka dan 12 juta penduduk Vietnam menjadi pengungsi. Yang terakhir, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 120 miliar dolar yang menyebabkan inflasi domestik. Krisis minyak global memperburuk dampak ekonomi bagi perang. Ada 2 materi yang penting yang tidak kemasukan di mind mapping, yaitu tentang pembentukan Seato dan Pulau Galang. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Seato. Pembentukan Seato dipicu oleh kekhawatiran Amerika Serikat akan penyebaran komunisme di Asia Tenggara setelah Perang Korea dan kekalahan Prancis di Indochina. Ada beberapa latar belakang pembentukan Seato. Yang pertama, mencegah penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Kedua, membendung pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara. 3, menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara. 4, memperkuat pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara. Ada proses pembuatan Seato. Yang pertama, perjanjian Seato ditandatangani di Manila pada 8 September 1954. 2. Perjanjian Seato mulai berlaku pada 19 Februari 1955. 3. Markas besar Seato berada di Bangkok, Thailand. Seato bubar pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 30 Juni. Pulau Galang berada di Kepulauan Riau, menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam
atau manusia perahu akibat Perang Vietnam. Pengungsi melarikan diri dari konflik dan kesengsaraan menghadapi bahaya seperti perompak dan lautan ganas sebelum tiba di Indonesia. Dari 1975 hingga 1996, sekitar 2.500.000 pengungsi ditampung di kamp pengungsi Pulau Galang yang dilengkapi fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, gereja, dan pemakaman. Awalnya, kehidupan berjalan lancar, tetapi jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas dan penolakan negara-negara tujuan memperburuk situasi. Pengungsi menghadapi masa depan yang tidak pasti, kondisi buruk, dan perlakuan tidak manusiawi seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan penyuapan. Banyak pengungsi, terutama perempuan, mengalami penderitaan ekstrim yang memicu kasus bunuh diri. Pada 1994, pengungsi melakukan mogok makan, menuntut kejelasan nasib. Pemerintah Indonesia menutup kamp pada 1996 setelah jumlah kematian, termasuk bunuh diri, mencapai angka tinggi. Salah satu kasus tragis adalah bunuh diri Tin Nam Lau pada 1985 yang dikenang dengan patung kemanusiaan. Kamp pengungsi Pulau Galang kini menjadi destinasi wisata sejarah dengan 503 makam pengungsi yang meninggal karena berbagai sebab. Kisah-kisah menyeramkan tentang arwah para pengungsi menambah aura mistis tersebut. Satu lagi, ada juga salah satu korban yang paling terkenal dari perang ini, yaitu Kim Puch. Kim Puch merupakan seorang warga sipil Vietnam Utara. Pada usia 9 tahun, ia terluka parah akibat serangan bom napalm di desanya Trang Beng pada 8 Juni 1972. Pesawat Vietnam Selatan salah mengira kelompok warga sipil sebagai ancaman, menyebabkan Kim berlari tanpa pakaian akibat luka bakar yang memenuhi seluruh tubuhnya akibat dari serangan bom napalm tersebut. Dan momen ini diabadikan oleh seorang fotografer bernama Nick Ute. Dan ada fakta menariknya dari Kim Puch. Dia berhasil selamat dan setelah saya baca-baca lebih lagi tentang Kim Puch, ia berhasil hidup hingga saat ini. Kesimpulan, Perang Vietnam, juga disebut Perang Indochina Kedua, adalah sebuah perang yang terjadi antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan pada tahun 1955 sampai 1975. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan imperialis. Dua kubu yang saling berperang adalah Vietnam Selatan melawan Vietnam Utara. Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba mendukung Vietnam Utara yang berideologi komunis. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 2.800.000 jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa di pihak Vietnam Utara. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, atau nama lainnya itu mengungsi, terutamanya Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara barat lainnya, sehingga di negara-negara tersebut bisa ditemukan komunis Vietnam yang cukup besar. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut pun bersatu pada tahun 1976 dan Vietnam menjadi negara komunis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.